Musibah itu adalah ibarat obat yang Allah berikan kepada hambanya. Seperti tabib kasih obat buat orang yang sakit. Tentunya dia kasih obat tersebut dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Harus minum yang pahit. Nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Sekarang disuruh puasa, disuruh ini, disuruh anu, suruh. Nggak enak, nggak menyenangkan tubuh. Namun dia jalani dengan tenang. Dia tahu tabib ini, dokter ini ahli pada bidangnya. Dan dia akan berikan obat meskipun pahit, harus dia jalankan. Nanti ujungnya adalah keindahan. Ibnu Qayyim menyebutkan demikianlah musibah. Musibah itu adalah fungsinya untuk mengobati seseorang. Seorang kalau tidak terkena musibah, dia akan terkena penyakit Fir'aun, yaitu sombong, angkuh, zalim dan yang lainnya. Bayangkan kalau seorang kalau jualan tidak pernah rugi, dia pasti ujub. Saya kalau jualan enggak pernah rugi. Bayangkan kalau dia pertandingan misalnya main tenis meja misalnya enggak pernah kalah, pasti ujub. Saya kalau main tenis meja enggak pernah kalah. Padahal cuma di kampung doang, itu sudah ujubnya luar biasa. Gimana kalau tingkat kecamatan? Itu baru tingkat RT dia sudah ujub. Sekali-sekali kalah enggak ujub ya. Kadang saya kalah juga. Itu jadi ujubnya jadi hilang. Kalau dia enggak pernah terkena musibah, dia akan ujub dan lupa bahwasanya keberhasilan karena dia. Bayangkan orang olahraga enggak pernah sakit. Seakan-akan dia sembuh itu bukan dari Allah, dia sehat bukan dari Allah, tapi dari karena aktivitasnya. Ketika dia di puncak-puncak latihan, ternyata dia sakit, ya Allah. Ya sudah tahu bahwasanya usaha dia hanya ikhtiar, yang menentukan sakit dan sehat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan orang tidak pernah sakit, tidak pernah gagal, sombong dia. Sombong dia. Dan ini penyakit-penyakit berbahaya. Disebutkan Fir'aun kenapa dia sombong? Karena dia berkuasa lama. Semua orang tunduk di atas perkataannya. Dia berkuasa, dia hebat, dia pandai bicara, orangnya karismatik. Sampai Nabi Musa saja mau ketemu dia ketakutan. Minta tolong, ya Allah, kirim saya teman Nabi Harun supaya saya bisa ngomong sama Fir'aun. Kenapa? Karismatik orangnya. Hebat, luar biasa. Orang takut sama dia. Lupa diri, akhirnya sombong dan zalim. Tapi kalau dikasih musibah, ya teguran-teguran itu menghilangkan penyakit hati kita. Kita ini mudah sekali ujub. Kita ini mudah sekali apa? Sombong. Coba bayangkan seorang imam Ramadan enggak pernah salah. Luar biasa. Kira-kira ujub enggak? Ujub. Ternyata Allah bikin dia salah, baca Al-Fatihah salah. Oh iya, ternyata memang ya manusia lemah. Sehingga dia tidak apa ujub. Yang saya banggakan ternyata Al-Fatihah pun saya salah baca. Atau surah-surah juz amma yang mudah, anak-anak kecil pun hafal, ternyata dia salah. Ya, supaya dia tidak ujub. Kalau enggak pernah salah, lama-lama apa? Ujub dan sombong. Ujub dan sombong ya. Oleh karenanya, musibah adalah obat. Tugas kita hanya meyakini yang kasih obat adalah ahli dalam bidangnya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang maha adil, yang maha sayang, yang lebih tahu apa yang maslahat untuk diri kita. Terimalah obat tersebut. Ada waktunya, selesai. Obat itu ada kadarnya dan ada berapa lama minum obat dan ada waktunya selesai diminum obat ketika sudah sembuh. Maka ketika Allah kasih musibah, anggap saja itu adalah obat untuk menghilangkan penyakit-penyakit yang ada di dada kita. Di antara hal yang bantu kita agar kita bisa sabar dan ridha dengan musibah yang menimpa adalah kita berpikir Allah memberikan kita musibah ini, kita mampu untuk menghadapinya. Dan terbukti kita mampu menghadapinya. Alhamdulillah Allah tidak kasih musibah yang lebih apa? Lebih besar. Disebutkan kepada seorang ulama yang dia punya istri mungkin suka ngomel, mungkin tidak soleha. Dia bersabar. Dia bilang alhamdulillah Allah kasih saya musibah ini menghadapi istri yang seperti gini modelnya dan saya bisa menghadapinya. Seandainya saya dihilangkan dari musibah, mungkin saya akan dikasih musibah yang saya tidak mampu menghadapinya. Ya sudah, nikmati aja, dapat musibah nikmati. Alhamdulillah saya bisa jalan. Buktinya bertahun-tahun saya bisa jalani. Ya berarti saya mampu. Berarti Allah tahu saya punya kemampuan untuk menghadapi musibah ini. Kalau Allah kasih musibah yang lain, Allah angkat musibah ini, Allah ganti musibah lain, belum tentu kau kuat. Belum tentu kau kuat. Oleh karenanya ketika kau dikasih musibah, nikmati aja. Alhamdulillah saya masih mampu.
Taib, yang berikutnya yang keenam. Di antara hal yang bantu kita untuk menerima musibah, bahwasanya bisa jadi Allah kasih musibah untuk menghindarkan dari musibah yang lebih besar. Allah kasih suatu musibah untuk menghindarkan dari musibah yang lebih besar. Ini banyak terjadi. Kita mengalami hal yang kita tidak sukai. Setelah kita renungkan, ya Allah, ternyata kalau ini tidak menimpa saya, mungkin saya akan ditimpa dengan musibah yang lebih apa? Besar. Ini tuh banyak dalam kehidupan kita. Cuma kita perlu perenungan. Kita begini ternyata gagal, kita begini ternyata gagal. Seandainya saya berhasil, mungkin saya lebih buruk, mungkin saya lebih parah. Mungkin saya terjerumus dalam hal-hal yang dosa-dosa yang lebih besar. Ternyata Allah menggagalkan saya misalnya. Ya Allah sayang, buktinya kau digagalkan. Atau Allah akan kau berikan kau berhasilan pada waktunya, sekarang belum pantas kau berhasil. Kalau kau berhasil kau akan rusak. Oleh karenanya ketika Allah kasih musibah, bisa jadi untuk menghindarkan musibah yang lebih besar. Disebut dalam suatu riwayat ada seorang dia terkena musibah sehingga kakinya akhirnya dia sakit, tidak bisa berdiri. Ternyata benar, setelah itu dia dipanggil untuk menjadi panglima untuk menghadang pasukannya Husain bin Ali bin Abi Thalib. Akhirnya karena dia tidak bisa, digantikan oleh panglima yang lain. Akhirnya terjadi peristiwa di Karbala, akhirnya Husain meninggal dunia, dibunuh secara zalim radhiyallahu taala anhu. Seandainya dia tidak terkena musibah, mungkin yang jadi panglimanya. Maka dia bersyukur pada Allah, alhamdulillah saya punya uzur terkena musibah sehingga tidak memimpin pasukan yang untuk menghadang siapa? Husain bin Ali bin Abi Thalib. Seperti itu gampangannya. Ya. Sebagian kawan pergi naik pesawat, tahu macet, akhirnya terlambat. Ternyata pesawatnya kecelakaan. Ini contoh. Dia terkena musibah kecil, macet, mungkin dia jengkel, mungkin dia gelisah, ternyata Allah ingin menyelamatkan dari musibah yang lebih besar. Ya, bahwasanya pesawatnya tersebut ternyata kecelakaan. Ya. Dan seperti ini banyak. Tinggal perlu kita renungan-renungan sedikit. Oh iya benar ya. Seandainya dulu saya berhasil, mungkin saya lebih parah. Ya. Taib. Di antara hal yang bantu kita untuk ridha dengan musibah, ketahuilah bahwasanya dikenakannya seorang dengan musibah untuk menyempurnakan imannya. Karena iman itu terdiri atas dua, yaitu sabar dan syukur. Sabar dan syukur. Seorang mungkin bisa beribadah dengan syukur, seorang juga harus beribadah dengan ibadah sabar. Allah mengatakan inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Yang demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang suka bersabar dan suka bersyukur. Kalau orang kaya terus, sehat terus, nyaman terus, dia ibadah syukur aja. Kapan dia ibadah bersabar? Enggak ada. Agar imannya sempurna, Allah buat dia variatif dalam beribadah. Maka dia dikasih ibadah syukur, dia dikasih ibadah apa? Sabar. Karena ada hal-hal yang dirasakan oleh orang yang sabar yang tidak bisa dirasakan oleh yang bersyukur. Ketika seorang timpa musibah, hatinya hancur sehancur-hancurnya, dia hanya pasrah pada itu, tidak dirasakan oleh yang bersyukur. Enggak bisa, karena kondisi tidak bisa buat dia merasakan itu. Maka Allah ingin dia beribadah ibadah yang lain. Itu ibadah dia pasrah, ibadah dia hanya mengadu kepada Allah, ibadah dia bersabar, ibadah hatinya sakit kemudian dia lawan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini ibadah hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang terkena musibah. Maka demikian seorang agar imannya sempurna, terkadang dia diberi kenikmatan dan dia bersyukur, terkadang dia diberi musibah dan dia bersabar, maka sempurnalah imannya. Adapun kalau dia hanya bisa bersyukur, sabar tidak bisa, belum sempurna imannya. Atau dia hanya dikasih musibah bersabar, tidak pandai bersyukur, imannya tidak sempurna. Sempurna itu jika dua-duanya bisa dia jalankan, sabarin syakur. Yang kuat dalam bersabar dan yang kuat dalam bersyukur. Selalu bersabar, selalu bersyukur. Kemudian di antara hal yang bantu kita untuk bisa ridha dengan musibah, ya, bahwasanya musibah yang kita alami ini semua sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Kita enggak bakalan bisa menghindar. Makanya di antara iman kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ta'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak." Dan kau tahu telah tercatat di Lauhil Mahfuz bahwasanya apa yang menimpamu tidak akan kau bisa meleset darimu, tidak akan bisa meleset darimu. Kau tidak bisa menghindar darinya. Dan apa yang kau luput darinya tidak akan bisa mengenaimu.
Apa yang kau luput dan ini tidak akan bisa mengenaimu. Ada seorang kawan, dia berjalan dengan sebagian ustadz yang berani masuk di bawa bantuan kemanusiaan di tengah-tengah peperangan. Dia ceritakan sama saya. Dan ustadz itu juga saya kenal. Dia bilang, ustadz ini ngajarin kepada saya. Dia bilang kepada saya, "Hei fulan, semua peluru sudah ditakdirkan akan kena siapa. Kalau takdir kena saya akan kena. Kalau tidak bakalan kena." Makanya berani. Teman bilang iya, cuma dia belum berani juga. Sampai dia cerita suatu hari, ustadz ini lagi duduk di waktu itu dia bawa bantuan kemanusiaan di Suriah. Kemudian duduk di suatu tempat, tiba-tiba dia merasa nggak enak, kemudian dia berjalan, tahu-tahu bom kena tempat duduknya itu. Itu Allah hindarkan, kalau memang belum takdir, ya tidak bakalan kena. Tapi kalau sudah takdir pasti apa? Pasti kena. Oleh karenanya apa yang menimpa kita ini semua sudah dicatat, nggak bisa kita menghindar. Yang kau bilang seandainya saya balik kemarin, tidak ada. Pokoknya kalau sudah ditakdirkan, tidak akan kita bisa meleset, tidak akan bisa luput dari kita, pasti kena. Makanya saya sering bilang, kalau anda pulang terus diomelin sama istri, anda bilang, wahai istriku, omelanmu telah tercatat di Lauhil Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Saya tidak bisa menghindar. Saya tidak bisa menghindar. Udah takdir, mau diapain? Dengan begitu kita ini sudah rancangan Allah, kita nggak bisa menghindar. Betapapun kita berusaha, ya, tidak akan bisa luput dari musibah tersebut. Dengan demikian, ya ikhwan, terkadang jika seorang terkena musibah berturut-turut, maka dia positive thinking. Dia bilang, ketika saya terkena musibah berturut-turut, berarti jatah musibah saya yang tercatat Lauhil Mahfuz sudah berkurang. Misalnya Allah catat Anda dapat musibah 1000 kali seumur hidup. Ini tahun ini kok dapat musibah 200 kali. Berarti kan tinggal 800. Maksudnya sudah akan lewat. Insya Allah ada enak-enaknya lagi. Berarti jatah musibah sudah berkurang. Dan itu tidak bisa kamu hindari, nggak mungkin, mustahil. Dengan kita tahu sudah ditakdirkan oleh Allah, kita bisa ridha, ya sudahlah.